teman-teman Super Kids, ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama saya Aurel. Teman-teman sudah siap ibadah kan? Nah, berikut hal-hal yang harus kita perhatikan selama beribadah. Yang pertama, kita harus siapkan hati dan pikiran untuk bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan ikuti juga instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang kedua, selama beribadah kita harus duduk dengan bagus dan jangan sambil tidur-tiduran. Jangan lupa juga untuk siapkan Alkitabnya. Dan yang terakhir, no food, no gadget, and no toys. Selamat beribadah teman-teman. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bye. Shalom teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Kau telah memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir selesainya nanti Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini doa anak-Mu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita menari memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Yeay. Every breath
our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita sembah Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya. Kami sembah. Pakailah kami sesuai rencanamu, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari sembah Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
informasi tentang kebaikan Tuhan di hidupku. Waktu itu saya sedang nonton futsal. Lalu saya ingin duduk. Tiba-tiba datang kakak-kakak kelas 5 yang menarik kursi saya. Lalu saya terjatuh terduduk. Tulang ekor saya merasa kesakitan. Jangankan berjalan, bergerak saja saya sudah tidak bisa karena kaki saya kesakitan. Lalu guru-guru, papi, mami, adik bawa saya ke rumah sakit Awal Bros. Ternyata rumah sakit Awal Brosnya UGD-nya penuh. Lalu papi saya bawa saya ke rumah sakit Elizabeth. Aneh sekali, UGD-nya juga penuh. Lalu papi ajak kami semua, mami, adik, berdoa bergandeng tangan. Lalu tiba-tiba di tengah berdoa, tulang ekor saya seperti ada yang pegang. Kayaknya Tuhan Yesus deh. Lalu setelah berdoa, papi saya suruh saya coba berjalan, berdiri. Waktu saya berjalan satu langkah, tiba-tiba kaki saya tidak sakit lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Jadi kalau teman-teman Super Kids, kalau merasa kesakitan apapun, kalian tinggal berdoa kepada Tuhan karena Tuhan itu dahsyat. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. Shalom adik-adik Super Kids, apa kabarnya adik-adik semua hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua ada dalam keadaan yang sukacita. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita masuk dalam hari Minggu yang pertama dalam bulan yang baru. Jadi kakak percaya juga dalam bulan yang baru ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru, dan pastinya akan ada berkat yang baru. Amin. Nah, tema kita di bulan Oktober ini adalah More Than Conquerors, atau bisa juga kita sebut dengan lebih dari pemenang. Siapa di sini adik-adik yang mau menjadi seorang pemenang? Nah, bagus. Siapa di sini adik-adik yang mau menjadi orang yang lebih lagi dari pemenang? Angkat tangan. Bagus. Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadikan saya dan kamu semua dan kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pemenang yang bagaimana? Pemenang yang bisa mengalahkan banyak musuh-musuh kita. Nah, musuh-musuh kita siapa aja adik-adik? Ingat, musuh-musuh kita bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan juga orang yang menyakiti kita loh ya. Musuh-musuh kita itu adalah kita harus mengalahkan ketakutan kita mengalahkan setiap hambatan-hambatan, kita mengalahkan semua perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah, itu musuh kita yang pertama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Yuk, katakan sama teman yang di sebelah kamu atau boleh juga sama papa mama, mengalahkan ketakutan. Nah, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semuanya kita berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata, kita sungguh-sungguh berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semua, supaya kami boleh belajar dan semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, kita katakan amin. Oke, sebelumnya kakak mau tanya kepada adik-adik dulu ya. Siapa di antara adik-adik yang pernah merasa takut? Angkat tangan dong. Ada? Aku. Oh iya. Saya pernah takut. Kemudian siapa adik-adik yang pernah merasa khawatir? Angkat tangan. Nah, adik-adik yang pernah merasakan takut, perasaan kamu waktu itu seperti apa ya? Boleh cerita tidak? Waktu aku takut, aku keringat dingin dan jantungku berdebar-debar. Oh. Pernah takut, rasanya gemetar,
Telapak tangan dingin, merinding karena rasanya takut. Jantung juga berdebar-debar karena sakingnya takut. Ya. Kalau saya takut, jantung saya berdebar. Wah. Nah, rata-rata ternyata kalau orang-orang yang pernah takut, mungkin dia merasa jantungnya berdebar-debar, ada yang gelisah, ya adik-adik, ada yang sampai keringat dingin. Nah, semua itu adalah tanda-tanda dari orang yang ketakutan. Nah, hari ini kita mau belajar juga tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang dulu pernah juga merasa takut. Jadi adik-adik, takut itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai takutnya sampai berlebihan. Ya, siapakah tokoh yang akan kita pelajari hari ini? Kita mau belajar tentang dari tokoh Perjanjian Lama dan dari tokoh Perjanjian Baru. Siapa dia? Ada yang tahu? Kita dengar ceritanya baik-baik ya adik-adik. Dulu ada seorang raja di Israel dan dia ini adalah raja pertama pada waktu itu di bangsa Israel. Nah, raja ini pada awalnya sangat menyukakan hati Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pemerintahannya, raja ini melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan menyuruh dia untuk menghabisi semua bangsa Amalek pada waktu itu. Tetapi raja ini tidak mau melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan secara manusia. Nah, akhirnya Tuhan marah dan roh Tuhan undur daripadanya adik-adik. Siapa yang tahu? Siapakah nama raja ini? Ada yang tahu? Boleh jawab. Ayo. Ahab. Bukan. Raja Saul. Yes, tepuk tangan. Namanya adalah Saul. Benar. Jadi Raja Saul itu adalah orang yang pertama menjadi raja di bangsa Israel. Tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, maka roh Tuhan undur daripada Raja Saul. Nah, suatu hari adik-adik, pada waktu roh Tuhan undur dari Raja Saul, apa yang terjadi dalam diri Raja Saul? Dia sering sekali merasa ketakutan. Raja Saul ini sering sekali merasa cemas. Kalau sudah roh jahat masuk ke dalam tubuh Raja Saul, dia gelisah. Dia bisa marah, dia bisa emosi, dia takut. Nah, suatu hari para panglima atau pegawai istana berkata seperti ini kepada Raja Saul. Tuanku Raja, perintahkanlah kiranya kepada hambamu ini. Di sana adalah seorang anak muda. Dia sangat pandai bermain kecapi. Nah, kalau tuanku sedang merasakan hal yang seperti ini, kita panggillah anak muda itu supaya dia bermain kecapi untuk tuanku raja. Pada waktu dia nanti bermain kecapi, tuanku raja akan merasakan tenang, tuanku raja akan merasakan nyaman. Nah, adik-adik ada yang tahu siapakah nama pemuda itu yang pandai bermain kecapi? Siapa? Daud. Yes, namanya adalah Daud. Nah, pada waktu itu Raja Saul berkata, "Oke, kalau begitu aku memerintahkan kalian, pergilah, panggillah anak muda itu, bawalah dia kemari supaya dia bermain kecapi kepadaku," kata Raja Saul. Nah, akhirnya adik-adik, para pegawai istana mengirimkan perintah kepada papanya Daud. Kemudian akhirnya Daud diutus dan dibawa ke kemah Saul pada waktu itu. Nah, sesampainya di sana yang dilakukan Daud adalah dia ambil kecapinya, dia bermain kecapi dan dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Setiap kali Saul merasa ketakutan, dia memanggil Daud dan Daud bermain kecapi. Dan pada waktu setiap kali Daud bermain kecapi, hadirat Tuhan turun memenuhi ruangan Saul. Dan Saul dijamah oleh Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam diri Saul yang membuat Saul tenang. Tidak takut lagi, tidak cemas lagi. Nah, setiap kali hal demikian terjadi, Daud pun datang bermain kecapi untuk Saul. Saul merasa ketakutan, merasa cemas karena roh Tuhan undur daripada Saul. Kenapa undur? Karena Saul melakukan kesalahan di mana Saul tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Saul merasa takut. Jadi kita bisa menjadi takut bisa saja karena kita
punya salah. Bisa saja karena kita melakukan kesalahan. Ya kan? Nah, berikutnya ada juga selain Saul yang pernah merasakan sangat takut. Dia pernah sangat takut, bahkan sampai saking takutnya dia mengeluarkan keringat yang sudah seperti darah. Siapa yang tahu? Siapakah orangnya yang pernah merasakan ketakutan sampai mengeluarkan keringatnya seperti titik-titik darah? Siapa adik-adik? Yesus. Iya, namanya Yesus. Nah, Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi Yesus juga pernah takut adik-adik. Kapan Yesus takut? Coba adik-adik sekarang bantu kakak, kamu buka Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ke-46. Kita baca sama-sama dan adik-adik yang tidak punya Alkitab boleh perhatikan di layar ya. Yuk teman-teman kita baca. Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 45 sampai 46 berkata, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Makasih adik-adik sudah bantu kakak untuk baca Alkitab. Nah, pada waktu itu adik-adik, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemane. Dan di Taman Getsemane ini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tetap berdoa. Yesus katakan, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Yesus mengasingkan diri, dia pergi sedikit jauh dari murid-muridnya, dan di sana Yesus berdoa seorang diri. Pada waktu Yesus berdoa seorang diri, Yesus juga merasakan hatinya sangat gentar. Hatinya sangat sedih adik-adik. Hati Yesus sangat takut. Dan dia berdoa. Yesus berkata seperti ini, "Bapa, sekiranya kehendak-Mu, ambillah cawan ini. Ambillah ini Tuhan. Tapi jangan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi." Kata Yesus kepada Bapa yang di surga. Nah, kemudian dia lihat murid-muridnya. Murid-muridnya sedang tertidur. Yesus bilang, "Simon, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Kamu berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus pergi lagi berdoa. Yesus pergi berdoa seorang diri dan dia katakan lagi, "Tuhan, aku sangat gentar, hatiku sangat takut. Sekiranya lah boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Nah adik-adik, pada waktu Yesus sangat merasa takut itu, semua keringatnya Tuhan Yesus saat itu seperti titik-titik darah. Saking takutnya Yesus menghadapi kesengsaraan yang akan dia alami, keringat Yesus itu keluar seperti titik-titik darah. Nah, apa yang kita belajar dari sini ya adik-adik? Yesus aja yang tidak pernah melakukan dosa juga pernah merasakan takut. Jadi takut memang wajar. Papa mama yang mungkin hari-hari ini juga sedang merasakan takut, itu wajar. Adik-adik mungkin takut karena COVID, itu wajar. Tetapi jangan sampai takut yang berlebihan. Karena itu akan membuat kita menjadi
tidak bersuka cita, kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita tidak juga bisa berdoa. Kalau sudah takut yang sangat berlebihan. Jadi setiap kali kita takut, kita panggil nama Yesus. Ingat, waktu Yesus takut, dia mengeluarkan keringatnya itu sudah seperti titik-titik darah. Dan bilur-bilur darah itulah yang menyembuhkan adik-adik semua. Yang menyembuhkan papa mama. Yang menyembuhkan kita semua. Yang memulihkan kita dari ketakutan kita. Amin adik-adik. Jadi tadi Saul dia merasa takut karena dia memang punya salah. Dia melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan yang membuat roh Tuhan undur daripada Saul. Kalau roh Tuhan keluar dari dalam hati kita, siapa yang masuk di sini? Makanya hati kita tidak boleh kosong. Kita harus tetap izinkan Yesus masuk dalam hati kita. Nah, kemudian Yesus yang tidak pernah melakukan dosa juga pernah merasakan ketakutan. Tetapi Yesus ketakutan karena ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Waktu Yesus takut, dia takut menghadapi penderitaan yang akan dialami, di mana waktu itu Yesus akan disalibkan. Tetapi dengan cara begitu, semua dosa-dosa kita adik-adik sudah dihapuskan. Semua ketakutan kita sudah diambil Yesus dulu. Jadi Yesus dulu takut, waktu di Taman Getsemani Yesus takut, itu supaya membebaskan kita menjadi orang yang tidak takut. Kalau dulu Yesus menderita, badannya semuanya sakit, dipukuli, dicambuk, supaya apa? Menyembuhkan badan kita yang sakit. Pada waktu itu tangan Yesus dipaku, kepala Yesus dimahkotai duri, bahkan lambung Yesus ditikam. Itu gunanya apa? Waktu lambung Yesus, perut Yesus ditikam, itu menyembuhkan perut kita. Waktu kepala Yesus dikasih mahkota duri, itu menyembuhkan sakit kepala kita. Waktu Yesus takut, itu menyembuhkan, memulihkan ketakutan kita, menghilangkan ketakutan kita. Amin. Jadi setiap kali kita merasa takut, ingat ada Yesus. Jadi roh yang Tuhan Yesus kasih kepada adik-adik semua itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut kepada virus corona. Jangan takut kepada bencana apapun. Tapi takutlah kita yang pertama kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, jangan juga lalai. Kita tidak boleh takut kepada virus corona. Kita harus lawan dia dengan cara yang pertama berdoa. Yang kedua, rajin cuci tangan. Jangan malas cuci tangan. Yang ketiga, pakailah masker. Setiap kali kamu keluar dari rumah harus tetap pakai masker. Dan yang keempat, jaga jarak. Nggak boleh dekat-dekat, kumpul-kumpul rame-rame. Dan yang kelima, adik-adik juga harus makan makanan yang sehat. Minum air putih yang banyak, apalagi kalau air hangat, bagus. Kemudian makan sayuran dan makan buah-buahan. Dan kita minum vitamin. Supaya tubuh kita sehat dan roh kita juga sehat. Amin adik-adik. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, membuat kita semangat, membuat kita kuat dan melawan ketakutan. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kakak berdoa, adik-adik semua, papa mama yang saat ini takut, yang saat ini sedang kurang sehat, kakak berdoa, kamu semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, kakak mau kasih ayat hafalan untuk kita semua. Kakak juga harus menghafal, adik-adik juga menghafal firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kita juga, masuk dalam hati kita, itu tinggal di dalam tubuh kita yang selalu mengingatkan kita. Nah, ayat hafalannya dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi adik-adik, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke adik-adik, nanti ayat hafalannya itu kamu harus hafal di rumah. Dan waktu menghafalnya kamu buat video dengan gerakannya.
Ya, nanti kakak pilih gerakan yang paling bagus, kakak kabari kamu, nanti kakak kasih hadiahnya. Jadi waktu kamu menghafal, kamu sambil buat gerakannya dan kamu boleh kirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Kita semua lipat tangan, tutup mata, berdoa sungguh-sungguh ya. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu yang memberkati kami semua. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang mampu mengalahkan semua ketakutan, sehingga kami bebas oleh kuasa nama Yesus. Tuhan, ajari kami untuk taat kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengambil ketakutan kami 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kami berkata, kami bebas, kami sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Halo, kali ini saya akan membaca Alkitab Yesaya 6 ayat 1-13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah. Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh